kami merasa memang tidak ada partai di Indonesia. Yang ada perusahaan keluarga yang diberi nama partai kan. Partai dong diperbaiki. Ini orang sakit batuk dikasih obat diare nih Bang. Nah, itu cocok tuh. Iya kan? Itu cocok. Sekarang tidak ada lagi rezim pemilu pilkada, yang adalah rezim pemilu. Pemilu nasional dan pemilu daerah. Makanya istilahnya pemilu kada. Ya. Maka Salah satu pidatonya Pak Prabowo, dia sampai agak sedih gitu ya. Oh kasihan sekali orang-orang nggak bisa maju karena nggak punya uang dan lain sebagainya. Ketika pilkada kemarin 2024, ya kami bisa lihat itu jadi kayak omong kosong gitu ya. Rencana pemilihan kepala daerah tidak langsung menimbulkan perdebatan di dalam ruang publik. Sebagian pengamat menganggap ini demokrasi di Indonesia terancam. Untuk membahas ini, hari ini Opini Rakyat membahas tema pemilihan kepala daerah tidak langsung yang rencananya akan melalui DPRD. Di depan saya sudah ada pakar hukum tata negara, Mas, Bung, apa Cak? Udah. dia kan udah juga. Iya, saya udah juga. Udah Ferry Amsari nih. Baik, udah Al. Aduh. Ini lagi jadi rujukan publik untuk isu hukum. Oh, ya. Nah, Bang Ferry ini. Itu membuat teman saya tertawa. Kalau teman-teman saya di rumah ya Bang Ferry, kalau ngeliat Bang Ferry ngomong hukum tuh, wah ini top deh pakar hukum nih yang kritis berani. Semua dilawan nih, terakhir Prabowo kalau nggak salah dilawan. Kalah. Thank you Bang Ferry ini udah Sama-sama. datang. Aduh, Bang di tengah A. waktu sibuk ya, baru datang dari Jogja, tapi Siap. udah mau hadir di podcast. Yang kedua ada Mas Iqbal Holidin ya, peneliti Perludem. Kalau Perludem teman-teman sudah memahami kajian tentang demokrasi dan pemilu. Saya langsung saja ke Bang Ferry. Bang, Siap. kenapa sih Bang Ferry ini nolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan oleh DPRD? Apa Bang alasan paling pokoknya Bang? Paling pokoknya sebenarnya harus disadari kami tidak dalam gambaran kami bahwa bukan argumentasi kami yang paling benar dan mutlak di dunia ini. Semua model ada kekurangan. Tapi argumentasi yang punya keinginan mengubah model menjadi tidak langsung menurut kami tidak kredibel. Satu, ada yang menyatakan sudah melakukan kajian, tapi kajiannya tidak pernah disampaikan ke publik. Sehingga kita mau bahas apa? Nah, mengubah sistem itu kan tidak serta-merta, Pak. Ini kan Ini mau kajian nih tim Golkar lah misalnya. Golkar ya. Pak Bahlil bilang sudah melakukan kajian dari setahun yang lalu. Dari setahun yang lalu kajian itu nggak pernah dibuka ke publik gitu ya. Itu satu. Nah, kalau mengubah model demokrasi seketika tanpa ada kejelasan menurut saya juga tidak tepat. Mengubah undang-undang dasar, mengubah sistem pemilu kan harusnya ada prosesnya. Ini tidak ada di kampanye 2024 loh. Mereka menginginkan perubahan model pilkada menjadi tidak langsung, itu kan harusnya dikampanyekan dulu. Oh, Prabowo sih berjanji itu. Ya semua yang Semua mau partai. memenangkan pertarungan ini kan harusnya kampanye. Ke depan Nanti kami nggak kepilih Bang Ferry. Nah, artinya mereka sadar ini bukan keinginan rakyat kan, betul. keinginan mereka. Nah, kok kita bisa menilai ini keinginan mereka? Satu, argumentasinya ini berbiaya tinggi. Nah, kalau berbiaya tinggi, Bang Aal, pemilu presiden juga berbiaya tinggi. Pemilu Artinya presiden tidak langsung juga dong. nah ke sana Yud. Lama-lama nggak usah pemilu aja ya. Nggak usah pemilu dia aja. junta. Junta militer aja. Karena biaya pilkada itu sekitar 28 triliun untuk APBN. Ditambah dengan APBD sekitar 800 hingga 900 miliar. Itu penyelenggaraannya saja. Seluruh proses. Iya, bukan yang dikeluarkan oleh kandidat. Bukan dikeluarkan. Oh, tidak termasuk itu. Betul. Belum. Sabar. Nah, Bisa melebihi. bisa lebih. Nah, kalau itu dianggap mahal, pemilu presiden itu dan pileg itu jumlah anggarannya di APBN 71 triliun. Ya, kalau basis argumentasinya ini karena mahal, maka tentu pemilu presiden akan juga ditargetkan untuk tidak langsung. Kebetulan
partai yang disukai Mas Yudi itu Partai Gerindra. Iya, iya. Oh, Mas Yudi sudah Partai Gerindra. Ampun. Tapi dia selesai direktur ESA nggak ke Gerindra? Enggak, bisa aja kan. Bajunya udah mirip. Di ADART-nya Yud, di Partai Gerindra eksplisit menyebutkan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Sebelum amandemen. Sebelum amandemen. Ini ADRT Partai Gerindra ya? Gerindra. Oh. Nah, Jadi ini pilkada target antar aja sebenarnya. target pengantar menuju target utama lah Yud, kira-kira ya itu satu. Nah, lalu argumentasi kedua, pemilu langsung karena terlalu besar money politiknya. Itu sih bingung juga. Nah, Emang kalau nggak langsung nggak ada money politik? ya, nah itu poinnya kan. Nah, kalau itu argumentasinya, jangan-jangan yang dihukum adalah hanya orang yang nerima uang politik. Rakyat kan yang dihukum. Karena ini money politik, maka kalian harus dihukum. Cabut hak untuk memilih. Lah, Jadi nggak percaya pada rakyat tidak sebenarnya. percaya. Yang memberikan nggak dikasih hukuman, Yud. Iya. Emang money politik tuh bisa hanya ada yang menerima tanpa ada yang memberi. Rakyat sama rakyat kasih duit gitu Nggak, kan mungkin. jangan ada yang sumbangan ya. Sumpah. Pastilah ini kerja kontestan gitu ya, yang memberikan uang tapi mereka tidak dihukum. Jadi argumentasinya sama sekali menurut saya tidak tepat dan janggal. Kedua, persis yang disinggung Pak Aal barusan. Emang kalau pemilu tidak langsung tidak ada uangnya. Pasti ada uangnya, tapi matematika pemilunya cocok. Gambarannya 10 anggota parlemen nih, DPRD. Untuk menang cukup sogok 6 orang kan? Selesai masalahnya. Kasihan yang 4 dong, Bang. 4 nggak berguna gitu ya. Karena yang dibutuhkan secara matematika memastikan 6. Iya. Nah, ini yang mereka target sebagai hal yang lebih mudah, lebih berbiaya ringan gitu ya. Dan di titik tertentu kita tahulah ngapain 6 ini disogok. Cukup kan 6 ini partai ya. Cukup simpul utamanya yaitu ketua partai. Selesai itu Yud. Kalau di daerah DPD-nya lah. Bukan DPD. ya bisa ketua DPD-nya, tapi yang paling ringan kan tentu ketua pusat. Semua akan ngikut kok. Ketua wilayahnya pasti iya. Tetap izin ke bos. Nah, di titik itu ada makna lain. Kalau modelnya berjenjang, hierarki seperti itu, bangunan sentralistik menjadi sangat relevan. Nah, nuansa bangunan sentralistik itu jadi relevan kalau kekuasaan mirip militeristik, ala Orde Baru. Nah, Pak Ferry baru mulai diskusi ngeri kali. Tapi logis nggak? Logis sih. Dan kita pernah mengalami itu kan? Pernah. Dan kebetulan yang dulu melakukan itu adalah Militer pada era itu. dan adalah mertuanya seseorang Iya, mertuanya Pak yang Prabowo. barusan menjadi pahlawan nasional. Iya. Aduh. Udah Tapi membahas. ini Pak Ferry, kalau kita flashback ya ke 2014, situasi ini kan pernah terjadi gitu ya. Yes. Bahkan waktu itu lebih senyap gitu ya. Karena tanpa perdebatan yang panjang di publik, tiba-tiba DPR waktu itu mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang menempatkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dan waktu itu kita lihat hasil pemilu 2014 kan KMP yang berkuasa di DPR kan. Nah itu kira-kira masih ada korelasi atau enggak dengan situasi politik hari ini? Saya merasa partai tergoda untuk menyederhanakan sistem politik karena mereka di titik tertentu tidak siap membangun demokrasi langsung yang baik. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak orang mengandalkan populismenya yang tinggi. Jadi artis-artis, beberapa daerah tuh tiap sebentar tuh jadi artis. Panji nyinggung itu juga. Padahal teman-teman sudah menganggap ini tidak sehat bagi demokrasi. Jadi demokrasi langsung tuh harus ada yang menyertainya, yaitu sistem intraparti demokrasi yang baik. Demokrasi internal yang lebih bagus. Misalnya kami mengusulkan ya, nanti di naskah akademik draftnya teman-teman itu salah satu bagian cerita itu yang melengkapi sebenarnya, yaitu demokrasi internal itu membangun sistem pemilu yang baik. Misalnya kalau mau jadi anggota DPRD dia harus 3 tahun dulu di partai.
Untuk dicalonkan. Mencalonkan untuk jadi bupati wali kota minimal 4 tahun atau 5 tahun. Gubernur 6 atau 7 tahun. Calon presiden mungkin lebih dari 7 tahun. Jadi orang merasakan kehidupan di partai tidak berbasis sebanyak mana uang yang mereka miliki. Ya kan? Jadi partainya pada mau itu, Bang Fer. Partai pada tidak mau, Bang Al, karena mereka nggak siap juga untuk, terutama elit-elitnya ya, mengubah demokrasi internalnya menjadi lebih baik. Sebab, mohon maaf, kami merasa memang tidak ada partai di Indonesia. Yang ada perusahaan keluarga yang diberi nama partai kan. Saya ngulang-ulang itu dengan Jadi reformasi politik salah satunya yang jadi gagal ya, bisa dikatakan di partai. Ya, di partai dan harus diakui selama reformasi semua dibangun, lembaga baru ada, ya, sistem baru dibangun, diciptakan, tapi partai politik tidak diganggu, tidak direformasi. Yang ada dibiayai negara. Dibiayai negara. Kan ada teori ya, garbage in, garbage out itu kan. Jadi apapun pola demokrasinya yang ngisi kan partai. Outputnya ya partai, orang partai. Jadi ketika partai tidak berkualitas ya orang-orang tidak berkualitas di. Jadi Bang Ferry sedang ngomong masalahnya bukan soal pemilihan kepala daerah langsung, masalahnya di partai Di politik. partai salah satunya. Jadi ngapain ngubah sistem pemilu dan pilkadanya? Partai dong diperbaiki. Ini orang sakit batuk dikasih obat diare nih Bang. Nah itu cocok tuh. Iya kan? Itu cocok. Ngeri juga. Yang ada mencret muka depan ya. Muka belakang ya. Pak Ferry, kalau Depan kita belakang. ngikutin ini ya, proses mencari bentuk tadi ya, bagaimana sistem pemilu yang ideal di Indonesia gitu kan, bagaimana kita memaknai demokrasi langsung gitu kan. Sebenarnya kan evolusinya itu terbaca dalam banyak putusan MK gitu ya. Di mana dulu pilkada yang tadinya rezim 18B, lalu kemudian menjadi bagian dari rezim pasal 22 Undang Konstitusi gitu kan, jadi bagian dari pemilu gitu kan. Apa ini tidak ditangkap oleh para legislator ini atau para pimpinan-pimpinan partai ini atau gimana? Bukan enggak ditangkap sih, bicara kepentingan saja. Kan rezimnya 18 ayat 4 ya. Pemilu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis kan. Iya. Nah, kata demokratis ini Yudi pasti paham nih. Saya sekolah sama Yudi kayaknya. Demokratis itu karena ini Pak Al ingin memastikan pilkada asimetris itu berjalan. Asimetris karena ada 4 daerah. Yang khusus Jakarta, Jogja, Aceh, Papua. Ya. Tidak mungkin diksi yang dipilih adalah secara langsung karena menghormati 4 daerah ini. Jogja nggak mungkin Nggak pilkada mungkin langsung. kan. Maka dipilihlah kata demokratis. Tiba-tiba karena putusan MK, para politisi menafsirkan berbeda. MK bilang ya pilkada secara langsung maupun yang tidak langsung adalah demokratis. Gitu ya. Oleh karena itu kata partai politik ya sudah pilkada tidak langsung saja, kan demokratis juga. Nah ini yang salah karena memaknainya berbeda. Kalau semuanya tidak langsung, maka pilihan diksinya jadi tidak demokratis. Pilihan diksinya adalah secara tidak langsung kan, karena semuanya tidak langsung. Secara musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat aja selesai gitu ya. Nah putusan MK terakhir kan ada 70, 71, 55, 185, 135 gitu ya. Itu makin lama makin mempertegas soal langsung itu. Sekarang tidak ada lagi rezim pemilu pilkada, yang adalah rezim pemilu. Pemilu nasional dan pemilu daerah. Makanya istilahnya pemilu kada ya. Maka kalau sudah pemilu, letaknya di pasal 22E kan. Azasnya langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Nah, kalau sudah begitu ya pasti sudah langsung. Sebenarnya kita sudah mengetahui ya, teman-teman Perludem dan kawan-kawan bergiat di urusan pemilu sudah tahu ada ketidaknyamanan dengan putusan 135 yang menegaskan pemilu nasional dan pemilu daerah. Terutama oleh Pak Prabowo yang saya dengar ya. Karena beliau tidak siap memang sedari awal ini jadi pilihan. Makanya kita kan sudah ada pidato di tahun berapa ya? 2025 atau 2024 pidato presiden bahwa pemilu kita itu sangat melelahkan, berbiaya tinggi dan kacau.
pertanyaannya apakah penyelenggaraan yang melelahkan, kacau, berbiaya tinggi itu penyebabnya adalah publik? Iya, kan partai sendiri. Kan partai sendiri penyebab memilih penyelenggara ya begitu gitu ya, yang nyewa private jet ya, satu penyelenggara 3 mobil mewah begitu ya. Enak juga deh, Sebenarnya private jet enak Pak. Pak udah naik private jet. Nah itu yang saya berharap itu. Tapi mungkin kayaknya negara maju dulu lah kita Harus ya. jadi anggota KPU dulu. Itu Baru. sudah itu banyak kalau karena nyinggung KPU jadi ingat saya private jet, masing-masing anggota 3 mobil mewah, ada apartemen, ada rumah kantor, wah mewah sekali hidupnya. Nah ini yang menyebabkan biaya tinggi, termasuk partai-partai. Pak Prabowo Jadi anggota KPU Pak. enak Pak, enak. Bahkan ada kasus tuh Yudi gimana ya ngomong di depan Yudi ya nggak enak. Dia mau jadi anggota KPU aja kayaknya. Ada penyelenggara pemilu nasional yang punya relasi seksual dengan penyelenggara pemilu di luar negeri. Ini menjelaskan kualitas pemilu kita, Pak. Jauh sekali tuh main sampai ke luar negeri. Ke luar negeri. Apa ya? Gosipnya kok ada aja. Bukan gosip. Ini putusan DKPP. Oh, sorry. Ini bukan gosip. Oh iya, Ini oke. semua yang kita ceritakan ada basis. Ada datanya. Ada datanya. Ada penyelenggara pemilu yang punya affair dengan ketua partai. Jalan-jalan ke Kampung Yudi di Yogyakarta. Kita ingat kamarnya di Hotel Borobudur. Apakah ini gosip? Enggak, ada putusan DKPP-nya. Iya. Pan saya pohonnya di ke Jogja terus. Nah itu menjelaskan kualitas gambaran kekacauan pemilu Penyelenggara kita. pemilu ya. Penyelenggara pemilu. Jadi yang salah bukan pemilihan kepala daerahnya. Ya, penyelenggaranya yang tidak partai, benar, dan lain partai sebagainya. politik. Bang, Ya. Bang Iqbal gimana Bang Iqbal? Nih saya pengen dengar Perludem nih. Sejalan gitu ya, tadi banyak diulas Bang Ferry gitu ya, ada pola pikir yang salah. Kita bisa menganggap itu pola pikir yang salah, tapi kalau misalkan di matanya Bahlil, di otaknya Pak Prabowo, dengan partai-partai politik gitu ya, yang hari ini bahkan kalau kita lihat antara pro wacana sampai kontra wacana tentang isu pilkada tidak langsung, kita bisa melihat ada satu hal yang paling mungkin menjadi motif utama kalau kita mau telanjangi mereka, pola pikir mereka. Ya, sesederhana kalkulasi untuk gimana caranya mempertahankan sekaligus memperbesar dominasi dan hegemoni kekuasaan mereka. Kekuasaan partai besar. Iya, khususnya partai besar. Karena jadi kemarin kita baru bikin riset, abang-abang. Riset ini kemudian kita coba menganalisis dan melihat peta kekuasaan partai politik. Ada 18 partai politik ditambah dengan 6 partai politik lokal yang ada di Aceh. Dan apa hasilnya? Kalau misalkan kita lihat secara parsial, partai-partai politik yang paling dominan ataupun yang kemudian paling banyak megang kursi di berbagai daerah Indonesia, baik provinsi atau kabupaten kota, itu memang ada di PDIP. Tapi kalau misalkan kita kelompokkan dengan kelompok lain, kita ambil contoh misalkan koalisi Pilpres 2024. Kita nggak pakai Kim Plus ataupun Kim ya, karena Kim Plus atau Kim ini agak-agak wagu gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat aja dari koalisi Pilpresnya Pak Prabowo dan Gibran, itu jumlahnya gila banget. Kalau dilihat secara provinsi misalkan, mereka punya banyak banget 100 sekian lebih gitu ya, yang mereka dominan. Kalau misalkan dilihat kabupaten kota, itu bahkan lebih dari 200-an lebih. Kalau kita lihat secara kelompok lain, salah satunya misalkan kelompok partai politik yang pro terhadap wacana tersebut ditambah dengan PKS. Kenapa PKS kita masukkan? Karena mereka juga bagian dari koalisi pemerintah hari ini gitu ya. Mereka megang hampir 36 dari 38 provinsi di level DPRD provinsi. Artinya orang-orang ini dominasi mereka tuh hampir 50%. Yang tadi aku sebutkan itu hampir 50% total kursi dari lingkup DPRD per kabupaten kota ataupun per provinsi. Dan kalau mereka mau mengubah itu jadi pilkada tidak langsung, motifnya jadi kelihatan dari sana. Gak ada lagi motif apapun yang masuk akal menjelaskan kecuali karena mereka ingin mempertahankan sekaligus mendominasi kekuasaan politik bahkan sampai level lokal. Yang ini kan kita punya cerita masa lalu mereka gitu ini ya. Siapa nih Bang Iqbal? Siapa aja Mas? Tentu partai politik berkuasa hari ini, orang-orang yang Gerindra, Golkar, PKB,
Termasuk juga partai politik yang berubah haluan arah seperti Demokrat yang dulu menolak kemudian sekarang mendukung wacana tersebut. 2014 nolak sekarang dukung ya. Terus kemudian termasuk partai-partai politik yang kemarin kalah di Pilpres tapi kemudian sekarang merapat ke pemerintah. Nasdem, PKB, bahkan PKB ini kan termasuk yang vokal juga dari tahun lalu gitu ya. Terkait ini. Nanti tinggal bagi-bagi aja. Dan itu mereka punya kantong-kantong wilayahnya sendiri kalau kita lihat dari rincian daerah-daerah yang mereka kuasai. Nah, itu yang kemudian menjelaskan apa sih alasannya kalau mereka kan selalu pakai alasannya efisiensi, tadi disebutkan sama Bang Ferry itu pembiayaan money politik, mereka nggak punya biaya, bahkan di salah satu pidatonya Pak Prabowo dia sampai agak sedih gitu ya, oh kasihan sekali orang-orang nggak bisa maju karena nggak punya uang dan lain sebagainya ketika pilkada kemarin 2024. Ya kami bisa lihat itu jadi kayak omong kosong gitu ya, karena harusnya mereka itu jujur aja dari awal. Kalau dipilih DPRD nggak pakai uang juga Pak? Harusnya pakai uang, bahkan tadi mereka lebih tertutup ya? Lebih tertutup, bahkan nominalnya bisa saja lebih besar meskipun angkanya lebih bisa diprediksi. Karena nggak mungkin uang kecil di situ ya? Karena nggak mungkin uang kecil Pak. Nggak mungkin 10.000, 20.000 Betul, gitu karena ya? penyelenggara pemilu aja harus pakai private jet. Ya, Gimana dengan orang-orang yang mau disuap untuk memberi pilihan? Iya, itu Kan seperti itu. Itu yang kita coba analisis. Nggak mungkin lah Bang Yudi. Kecuali kita jadi ketua partai dulu. Nggak mungkin. Terus Mas Iqbal, hasilnya. Jadi argumentasi money politik, argumentasi efisiensi. Yang terbaru sih adalah argumentasi ini karena pilkada secara langsung itu pemerintah daerah nggak bisa memajukan daerahnya. Saya bingung itu maksudnya apa ya? Nah, itu agak janggal gitu ya. Salahnya pilkada apa kalau daerahnya nggak maju, bukan salahnya dia korupsi terus sih kan? Iya, itu cukup janggal Mas. Ya kita suka atau nggak suka, benci ataupun tidak gitu ya. Jokowi misalkan, meskipun seperti itu Jokowi, sebegitunya Jokowi, dia adalah orang yang berhasil dikaderisasi oleh rakyat dari level kota sampai level presiden. Itu salah satu contohnya. Kalau Mas Iqbal ngomong Jokowi, Bang Ferry pasti jadi setuju pilkada tidak langsung. Jangan. Tapi kita lihat nama-nama lain. Pas ketika Pilpres kemarin, dari 3 calon presiden, 2-nya adalah orang-orang yang dikaderisasi juga melalui proses pilkada-pilkada di daerah. Anies misalkan, Ganjar misalkan. Ini kan jadi satu hal gitu ya. Yang kedua, kita bisa lihat ketika era Orde Baru, ada nggak sih daerah yang kemudian punya pembangunan yang baik, kecuali misalkan contoh daerah-daerah besar seperti Jakarta. Nah, hal-hal ini kan yang perlu kita lihat gitu ya. Sebetulnya kita juga nggak denial ketika bilang, oh ada loh hari ini meskipun pilkada sudah langsung daerah-daerah yang masih tertinggal. Iya. Oh pilkada langsung, apakah penyelenggaraannya secara nominal aja ya? Secara nominal mungkin terlihat besar, iya. Tapi kan itu bukan kemudian berarti tiba-tiba memindahkan hal tersebut. Mungkin kalau kata bahasanya anak-anak HI, itu jadi logical fallacy jadinya yang dilakukan oleh elit politik hari ini ketika malah merubah wacana, ya mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung seperti yang mereka letakkan. Dan kami berkeyakinan Mas, bahwa kemudian di negara-negara modern hari ini yang menganut sistem demokrasi, gak ada kemudian di negara demokrasi modern manapun yang kemudian tidak menaruh syarat minimalnya adalah dengan indikator adanya pemilu di sana. Ini yang perlu kita sorot dan kita lihat. Karena memang pemilu itu adalah syarat minimum ketika negara itu mau disebut demokrasi di abad sekarang. Ya. Kayak gitu. Bahkan yang langsung-langsung mayoritas itu malah milih wali kota, milih gubernurnya gitu Betul. kan. Presiden belum tentu langsung seperti Indonesia kan. Karena itu lebih dekat kan, lebih Iya. dekat dan itu lebih mudah. Misalkan kita taruh semuanya hasil keputusan elit politik Jakarta seperti yang tadi disampaikan Bang Ferry. Apakah kemudian elit semua pimpinan partai hari ini mengetahui kondisi real yang ada di daerah-daerah misalkan taruh 3T, daerah-daerah terluar terjauh dan sebagainya. Toh kan kalau kita lihat mentalitas hari ini orang-orang partai adalah asal bapak senang. Apakah kemudian mereka berani misalkan naruh, oh di sini daerah tertinggal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aspirasi masyarakatnya adalah ini. Orang-orang yang kompeten dan capable adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan belum tentu. Itu yang kami pikir. Ini wacana yang berbahaya sekali. Kalau kita mau lihat dari aspek konstitusional, bahkan sampai aspek tadi konfigurasi peta kekuasaannya partai politik, ada banyak sekali permasalahan yang kemudian muncul dan menjadi latar belakang dari wacana pilkada tidak langsung. Jadi Mas Iqbal bilang PDIP padahal mendominasi di DPRD ya. Tapi PDIP jadi partai yang menolak nih ya. Mungkin tahu nanti bakal ditinggal sama koalisi wali di daerah. Gimana Bang Mas Iqbal?
Iya, kalau PDIP kan memang sekarang sampai dari koalisi Pilpres, bahkan sekarang Kim Plus ataupun di pemerintahan hari ini kan memang belum menyatakan tergabung secara langsung gitu ya. Ya mereka terakhir kemarin di acara besarnya mereka bilangnya ada sebagai penyeimbang pemerintah. Kita memang gini sih Mas, sebetulnya apakah kita berharap PDIP akan terus konsisten, yaitu terserah Megawati dan kawan-kawan lah. Tapi kemudian yang perlu kita coba dengungkan adalah bagaimana setiap orang sadar kalau misalkan hak pilih mereka yang sudah diberikan, yang merupakan hasil ataupun buah manis dari reformasi yang meskipun memang masih banyak PR-nya, itu jangan sampai diambil gitu. Ini adalah hal paling minimal yang udah didapetin orang dari reformasi. Tapi kalau hal minimal aja udah diambil oleh elit politik negara, terus mau ngapain orang-orang kita semua? Iya, saya ingin balik ke Bang Ferry nih. Jadi sebenarnya kalau dari argumen-argumen tadi yang disampaikan Bang Ferry, elit-elit politik ini kan sebenarnya membuka boroknya sendiri gitu loh. Dalam artian bahwa ya mereka ini gagal membentuk satu sistem yang berintegritas, berantas korupsi gitu kan. Karena dia kan sebenarnya memberikan legitimasi, memberikan penegasan bahwa ini sistemnya korup dan kami gagal memotong itu. Gimana itu Pak Ferry? Ya, kan mereka punya kesadaran, tapi bukannya mau memperbaiki, malah menambah pembusukannya makin dengan berbagai cara. Tadi kan Iqbal ngomong bahwa jangan lupa demokrasi kita itu dengan pola seperti ini, dengan berbagai kekurangannya telah menghasilkan orang-orang yang secara berjenjang maju dalam proses nasional. Bahkan Jokowi menikmati itu juga. Pak SBY menikmati itu juga. Jangan lupa nih orang-orang ini ya. Proses berjenjang itu menjadi membuat suatu waktu kita punya kaderisasi kepemimpinan nasional. Yang teruji. Dia bagus di kabupaten kota, orang bicara nih cocok jadi gubernur. Dia bagus di gubernur, biasanya gubernur DKI juga setelah itu ya. Untuk melihat sejauh mana mereka mampu secara matang mengelola konflik politik yang jauh lebih besar. Begitu mampu di Jakarta, biasanya dia akan diminta untuk jadi presiden kan gitu ya. Itu sudah ada siklusnya yang kita bisa rasakan. Akhirnya rebutan jadi gubernur DKI. Semua berebutan, tapi dengan catatan yang menarik, Pak Aal. Mereka berupaya membangun prestasi dulu. Mendekati publik. Kita nggak tahu kan isi hati orangnya, tetapi yang kita tahu track record orang. Nah, apapun keburukan dan kemunafikan yang diciptakan Jokowi 10 tahun belakang, dia menciptakan pola siklus yang sama, dia prestasi dulu. Dan itu membangun sesuatu. Kita juga mulai sadar, tidak harus sekedar prestasi yang nampak di konten kreator dan iklan-iklan. Setelah Jokowi ya, kita harus lebih dalam melihat prestasi. Jadi kita publik juga sedang belajar nih. Tapi mereka kan nggak sanggup, susah ya ternyata untuk jadi presidennya. Kalau kita percepat aja di MPR gimana begitu ya. Untuk jadi gubernur percepat saja lebih sederhana. Nah, ini yang menurut saya hendak dirusak. Banyak hal yang tidak mereka sanggupi. Hal yang sederhana dulu saya pernah diskusi dengan Yudi. Untuk menghilangkan alat peraga kampanye saja mereka nggak sanggup. Padahal itu sesuatu kemunafikan. Bicara pilkada berbiaya tinggi, pemilu berbiaya tinggi, ini nggak mau dihilangkan. Padahal kan biayanya tinggi tuh, dikali-kali itu enak betul. Makanya orang politik kan bisnisnya salah satunya tahun pemilu adalah spanduk, printer spanduk itu, penerbitan. Kaya mereka tuh. Baru kemarin saya mau buat sama Yudi. Nggak jadi. Kalau tidak langsung ya. Jadi menurut saya, kenapa itu tidak dihilangkan? Karena mereka nggak sanggup dengan politik yang membumi. Datang ke kampung, ngomong dengan orang-orang kampung, politiknya begini. Tapi mereka cuma pasang APK, alat peraga kampanye, spanduk itu. Supaya gini, kan orang nggak tahu nih Pak Al, siapa dia. Tapi dipasang di setiap sudut, lama-lama orang bertanya kan. Siapa dia? Terkenal lama-lama, akhirnya dia terkenal hanya karena spanduk. Nah, itu sebabnya mereka nggak mau membuang APK, padahal itu tidak efektif lagi. Jadi mereka sendiri punya komitmen merusak pemilu untuk menikmati proses, bukan untuk berinteraksi dengan publik pemilih. Jadi money politik, uang, pilkada jadi gede, itu karena partai sendiri yang Partai sendiri. Bukan masyarakat. Itu Pak Prabowo bilang, jadi kalau
Pak Aal lihat video panjang ya, Pak Prabowo itu menjelaskan. Saya kalau ketemu calon, saya tidak tanya, sudah berapa buku yang Anda buat? Apa prestasi Anda? Apa track record Anda? Apa birokrasi yang pernah Anda pimpin? Enggak, saya tanya, Anda punya, pakai bahasanya lu punya uang berapa? 300 M. Dia ceritakan 300 miliar paling minimal, paling rendah. Alat ukurnya udah uang di situ Udah ya. uang dari sana aja orang untuk beli perahu. Ini baru satu perahu nih. Ya, nggak jadi Berapa masalah. kalau- Bagaimana kalau di provinsi itu yang dibutuhkan 3 perahu? Gerindra 300 M, yang 2 lagi berapa? Jadi sudah tidak terbayangkan model ini sebenarnya merusak, tapi mereka ingin mengubah lebih parah lagi menjadi tidak langsung, bukan memperbaiki malah merusak. Jadi yang salah bukan pemilihan kepala daerah langsungnya, bukan. Yang salah adalah Partainya, partai. transaksinya, maharnya yang berlebihan. Kalau 300 miliar kayak Pak Wahyudi belum punya duit segitu. Enggak, jauh sekali. kalau Yudi punya 300 miliar ngapain jadi Iya, gubernur? ngapain jadi gubernur? Saya juga nggak mau masukin deposito. Itu udah. Ada, Bang. Masukin Dengan deposito. dari Santai ya. santai baca Santai. buku, tulis. Itulah kegilaan terhadap kekuasaan. Financial kan? freedom udah itu. Nah, itu sudah bebas kan ya. Aduh. Mbak Wery ini tadi lanjutin Mas Iqbal ya. PDIP waktu Jokowi dulu ide 3 periode nolak ya. Sekarang pemilihan kepala daerah Megawati juga nolak. Ya. Nolak. Orang berharap konsisten tentang ini. Gimana Bang Ferry melihat sikap politik Mega dan PDIP? Ya, orang anggap bagus secara publik gitu ya. Ya memang harus diciptakan begitu. Partai yang bukan bagian dari kekuasaan harus bersama kepentingan di luar kepentingan kekuasaan. Iya. Supaya publik punya alternatif. Benar. Kalau PDIP kemudian sama, apa bedanya dengan partai koalisi kan? Dan itulah pola demokrasi yang perlu diciptakan. Iya. Hanya yang paling mengkhawatirkan adalah menyandera oposisi terjadi di berbagai pola pemerintahan ya. Sebelum Pak Prabowo ada upaya itu. Saat Pak Prabowo kemarin ada upaya itu, kriminalisasi lah orang-orang penting partai tertentu. Nah ini jadi nggak sehat. Skandal diungkap. Skandal yang macam-macam gitu ya. Saya bahkan merasa di 10 tahun terakhir hingga sekarang upaya pemberantasan korupsi lebih banyak motif politiknya dibandingkan upaya pemberantasan korupsinya. Wah, ini Jadi bukan penegakan hukum Bukan sebenarnya. penegakan hukum. Jadi calon-calon orang-orang politik ya, baik partai maupun yang terlibat dalam pembiayaan partai politik, itu dikarungi oleh kekuatan aparat penegak hukum di titik tertentu. makanya ada politisasi pembahasan korupsi maksudnya Mas. Yes, karena ini enak Bang Aal kalau pakai tindak pidana korupsi. Katakanlah Bang Aal lawan saya ya. Kalau kasus-kasus tindak pidana lain kayaknya nggak terlalu menjatuhkan nama Bang Aal. Iya, ya. iya. Secara moral publiknya. Moral publiknya. Jadi kalau kasus perdata, kasus perusahaan atau yang lain nggak cocok nih, nggak menghancurkan dia. Tapi kalau tindak pidana korupsi orang bilang dia memang bagus, tapi koruptor itu merusak. Nah itu yang dilakukan oleh alat kepentingan tertentu untuk menghajar dan menghancurkan lawannya. Makanya ada aneh-aneh kan tindak pidana korupsi obstruction of justice karena dia melibatkan ada FGD, ada kampanye media, obstruct tipikor. Padahal itu advokasi non-litigasi. Advokasi non litigasi. Di luar negeri juga begitu, bisa ditangkap semua orang. Jadi lama-lama kok jadi aneh ya. Dan kita bisa lihat lah ya pola penggunaan isu korupsi untuk lawan politik. Bukan berarti saya bilang mereka tidak korup. Tapi tidak fair kalau menggunakan tindak pidana korupsi untuk menghajar lawan. Jadi kita juga harus berpikir jangan gunakan isu pemberantasan korupsi untuk kepentingan politik. Nggak akan tegak-tegak korupsi. Siapa yang di Bank Dunia yang bilang jangan melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan memberantas korupsi melalui tindak pidana tipikor. Nggak cocok model begitu. Korupsi itu punya pola yang lebih serius dari itu untuk diberantas. Jadi jangan pakai kekuatan tindak pidana korupsi untuk membunuh lawan-lawan politik, itu sesat lagi menyesatkan menurut Kiai Wahyudi Jafar. Bang Ferry mau ngomong nih PDIP seberapa jauh konsistennya bisa jadi nanti diancam gitu Bang. Saya tidak percaya ada sistem yang buruk bisa membuat lawan politik bisa bertahan. Ini kan PDIP baru 2-3 kali dibombardir
Bayangkan kalau bombardirnya kiri kanan. Itu Angkat tangan. Angkat tangan tuh kan bisa. Penangkapan terakhir sejumlah kepala daerah itu PDIP semua ya. Nah, Yudi dipertegas oleh Yudi. Masalahnya ditekankan. Itu menjelaskan bahwa ini kita sedang menuju kerusakan baru ini. Mas Iqbal, demokrasi itu kan prinsipnya kedaulatan di rakyat ya. Iya. Jadi ukurannya itu rakyat lah yang memilih ya. Baik memilih legislatif dan eksekutif. Makanya ada pemilihan langsung itu ya, baik presiden, DPR. Ini kalau pemilihan lewat tidak langsung ini berarti geser nih. Partai politik nih yang berdaulat dalam ruang-ruang politik kita, bukan lagi rakyat. Gimana Mas Iqbal melihatnya? Itu kan berangkat dari konsensual dasar negara kita juga sebetulnya ya. Bahwa kan kalau misalnya kita lihat misalkan salah satunya pakai cara pandang prinsipal agen misalkan. Dari awal itu, mandat itu kan nggak bisa diwakilkan. Karena kita bersepakat bahwa mandat itu di tangan kita sendiri. Gitu ya. Artinya, kalau itu kemudian diwakilkan, itu bukan mandat lagi jadinya. Ya, itu undang-undang dasar yang lama. Nah, bahkan sampai hari ini kita masih berbicara. Sana lagi ya. Sana lagi kan. Nah, terus kita bicara misalkan seperti ini. Dari awal orang memilih DPR ataupun DPRD misalkan, provinsi, kabupaten, kota. Mereka tujuannya apa sih sebetulnya? Untuk kemudian membuat kebijakan. Kita memilih kepala daerah itu untuk menjalankan kebijakan. Ya fungsi-fungsinya lagi, ada fungsi legislatifnya, ada fungsi eksekutifnya. Dan itu kan irisannya udah ada tuh, jelas gitu ya. Gak ada dari awal kita dikasih tahu bahwa, dan gak ada dari awal juga kita bersepakat bahwa kita memilih si DPRD untuk tiba-tiba dia milih orang sebagai kepala daerah gitu. Nah, lalu kita ngeliat juga ya desain negara kita ini kan negara presidensi, yang kemudian sedari awal adalah negara presidensil. Pak Prabowo dalam beberapa pidatonya itu mencontohkan negara-negara parlementer semua tuh. Iya. Semua ya, bukan ini ya, semua. Semua tuh kan. Iya, karena logiknya parlemen memilih Habis yang kepala presiden. eksekutif Iya. ya di parlementer, bukan di presidensil. Bayangkan presiden nggak tahu format sistem pemerintahnya sendiri, bayangkan. Padahal pengetahuan dasar. Kecuali daerahnya mau kita jadikan federal. Beda lagi kan? Soalnya yang bisikin Pak Teddy. Artinya kan wacana ini bahaya banget sebetulnya. Ini wacana yang bisa bahkan mengubah desain tata negara kita sendiri. Jadi Minimal jadi semi parlementer, minimal. Kalau Mas Iqbal bilang ya kalau mau sekarang ya udah rubah demokrasi parlementer kita. Nah, rubah semua kira-kira gitu kan. Tapi kan itu bakal punya konsekuensi yang luar biasa besar juga. Iya. Gugur langsung tuh masalah efisiensi anggaran, negara lagi nggak punya uang dan sebagainya. Karena itu juga butuh uang untuk proses itu. Artinya sedari awal sebetulnya masa-masa pilkada itu berhenti pada masalah secara penyelenggaraan. Tata kelola pilkada kita itu masih banyak hal yang bisa kita buat menjadi efisien dan murah. Kalau misalkan kita mau melihat cara pikirnya adalah pilkada kita itu cukup mahal. Tapi kalau kita lihat juga secara anggaran yang udah dihabiskan, paling minimal deh dari pilkada 2019 sampai pilkada 2024. Memang angkanya naik. Itu satu hal yang terlihat gitu ya. Tapi kalau kita sandingkan dengan jumlah daerah yang kemudian melaksanakan pilkada, menyelenggarakan pilkada, itu juga bertambah. Paling tinggi kan di 2024. Tapi kan wajar, itu pilkada serentak nasional gitu ya. Artinya bukan suatu hal yang kemudian masuk akal ketika bicara itu mahal. Pilkada 2024 itu kan anggaran secara parsialnya itu dia sekitar 39 sampai 41 triliun. Ketika ditambah dari pelaksanaan pemilu juga dari 2022 itu menjadi 70-an triliun. Angka segitu bahkan lebih kecil dari anggaran Polri setahun yang mencapai ratusan triliun. Bahkan anggaran itu lebih kecil juga daripada anggaran MBG harian. Harian memang. Jadi 70 triliun itu kan dibagi 5 tahun. Berapa tuh? Nggak besar banget kok. Dan negara bisa menabung lah kalau negara tata kelola pendanaannya bagus, anggarannya bagus, negara bisa nabung. Soal anggaran nggak Nggak jadi masuk. alasan. Nggak jadi alasan. Aku bisa melanjutkan poin menarik yang disinggung Iqbal. Iqbal cerita bahwa presiden kasih contoh ke negara-negara itu salah semua. Oke. Presiden kan bilang, lihatlah Malaysia, Kanada, Australia, Inggris ya, semua parlementer. Semua federal. Semua sebagian ada juga yang contohnya yang dia sebutkan beberapa negara yang tidak. Enggak, kalau yang disebutkan tadi kan semua federal. Ya, yang saya sebutkan yang saya ingat. Nah, apa beda presidensial dan parlementer ini penting?
Kan tadi Bang Al katakan ya udah nanti kita federal aja, gitu ya. Yudi semangat betul kalau sudah federal Dia karena penganut kita Bung kepulauan Hatta ya. deh kayaknya. Ya kita kepulauan ya, masuk akal pilihan itu. Nah, cuman kan sentral kekuasaan di presidensial adalah di presiden. Nah, dengan pembatasan kekuasaan. Iya, iya. Kalau teorinya Richard Inustad ya, presiden adalah raja yang dibatasi konstitusi. Batasi masa jabatannya, periodenya, ada checks and balancesnya. Parlementer, sentral kekuasaannya ada di parlemen. Iya. Begitu kita menang di parlemen, kita jadi eksekutif. Betul. Itu yang dicontohkan oleh presiden. Contoh dong negara-negara ini, kita menang pemilu legislatif, lalu kita dapat eksekutif. Kalau kita tarik lagi ke sejarah kita kan begitu dulu. Tapi harus diingat ini pola transisi yang disepakati oleh founding fathers and mothers kita. Makanya pemilu kita itu berjarak tuh dari Jatuh bangun dulu, jatuh bangun, Bang. sistemnya presidensial, mekanismenya semi parlementer, tapi proses penyelenggaraan pemilu pertamanya butuh 10 tahun. Ada masa transisi yang harus dimaklumi sebagai masa transisi. Belum lagi cerita pergolakannya ya. Dari undang-undang dasar ini balik ke sana, balik ke itu. Jadi ada proses, tapi harus diingatkan oleh para founding fathers ini. Kita ini proses revolusi ya. Revolusi groundwork, undang-undang dasar revolusi. Sementara ini sifatnya. Nanti kalau kita sedang mapan baik, kita perbaiki lebih presidensial. Faktanya itu dilakukan. Jadi pilihan kita presidensial, bukan parlementer. Nah, Pak Prabowo kayaknya nggak paham betul ini, mau menyederhanakan, tetapi kalau kita Perbandingannya salah. bukan hanya soal perbandingan salah. Perbandingan ini adalah cherry picking. Dipilih untuk membenarkan kepentingan. Apa kepentingannya? Membangun sentralistik kekuasaan khas militer. Balik statement Pak Ferry berarti ini sebenarnya setelah pilkada mulai DPRD, maksudnya nanti presiden MPR lagi nih. Tanyakan ke Partai Gerindra, kenapa Anda buat ADART seperti itu? Belum masuk Partai Ya, Gerindra. sebelum ke situ gini Pak Ferry, saya tadi ingin mendalami ya soal ini ya. Jadi kedaulatan dikembalikan di rakyat, lalu kemudian ada rezim pilkada dan sebagainya, kepala daerah dipilih secara demokratis gitu ya di sisi konstitusi. Ini kan sebenarnya kan tidak lepas dari kuatnya desakan otonomi daerah ya ketika reformasi 98 gitu kan. Ini Nah, kesukaan dulu dia, kan kemudian federalisme. 98 itu kan daerah-daerah kan isunya akan memisahkan diri lah dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian salah satu trade off-nya, negosiasinya, daerah akan punya wewenang lebih besar gitu kan, termasuk menjalankan pemilihan kepala daerah secara demokratis, dipilih sendiri gitu kan. Nah, saya ingin melihat situasi hari ini, kalau dari amatan Pak Ferry ini ya, daerah nih gimana sih merespon ini? Ini kan mengesankan bahwa semua yang berdengung ini kan di pusat gitu ya, DPR gitu kan, presiden gitu kan, partai-partai politik di pusat. Ini daerah gimana merespon ini? Termasuk DPD ya. Saya belum mendengar nih DPD ini statementnya seperti apa gitu kan, ya sebagai representasi dari daerah-daerah ini. Tukang nonton orang main catur. Nah, gimana tuh daerah-daerah ini? Iya, jangan lupa Yud, bahwa sekarang pola sentralistik sudah hidup sejak era Pak Jokowi. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ngurus parkiran darat saja sekarang sudah harus bisa dipengaruhi pusat gitu ya. Apalagi laut dan udara gitu. Jadi hal yang kecil seperti itu aja diambil oleh pusat. Sumber daya juga. Sumber daya semua. Dan pola kebijakan, IUP dan segala macam beralih ke pusat. Jadi sebenarnya kerusakan soal model otonomi seluas-luasnya sudah terjadi luar biasa. Jadi jangan pikir ini pilihan pilkada tidak langsung ini adalah serta-merta datangnya. Kepentingan untuk membangun sentralistik itu sudah berjalan, berlahan-lahan sudah merusak. Jadi kalau dikatakan sekarang bagaimana pendapat daerah, ingat nggak kasus TKD, transfer ke daerah? Ya. Semua murka, marah, ada yang bahkan mengancam mundur, kami pisah saja dari Indonesia, gabung dengan Malaysia. Pemotongan dana bagi hasil ya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa banyak daerah tidak nyaman dengan pola sentralistik ini. Kenapa sekarang senyap lagi? Ya karena semua sudah diamankan kan. Ada MBG bagi-bagi. Pola MBG itu kan 1,2 triliun per hari itu kalau tidak dinikmati SPPG yang dimiliki oleh militer, kepolisian,
perusahaan atau partai politik. Jadi semua sedang didamaikan. Tapi untuk kepentingan orang banyak tidak terjadi. Ini elit politik saja yang menikmati bagi-bagi hasilnya. Bagi proyek. Nah, jadi akhirnya kalau kita melihat, ya wajar upaya untuk membangun kekuasaan sentralistik ini mulai menemukan jalurnya ya. Jadi yang akan rugi ya kita nih. Kita tidak akan. Sentralistik ini bisa mengarah ke otoritarianisme, Bang Fer. Kalau dari pengalaman kita itu terjadi. Jadi tidak hanya soal kewenangan yang mau disentralistikkan Pak Aal, tetapi juga hal-hal lain ya. Ya, soal pemilunya sentralistik ya, harus melalui jalur pusat ya. Orang-orang keren seperti Yudi jangan berharap ya. Tidak akan mungkin kecuali dia mendekati kekuasaan pusat. Kemudian bisnis sekarang harus pusat menentukan. Jadi semuanya mau dikendalikan. Makanya kalau ini kita berpikir ini sudah mirip negara-negara tertentu, hanya tidak ngaku saja bahwa saya sayang rakyat, ya, saya rela mati jiwa saya untuk rakyat. Itu semua kebohongan reboisasi. Reboisasi itu maksudnya yang hijau-hijau, Pak. Ya, menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali yang hijau-hijau itu. Habis ini siap-siap ada. Agak. Nah, kalau 2014 itu, sebagian DPRD itu kan bahkan mengirimkan petisi kan waktu itu kan. DPRD yang diberikan wewenang untuk memilih pun menolak pada saat itu. Ya. Sekarang itu bisa nggak digerakkan lagi kayak gitu? Mungkin nggak itu? Kalau Setelah dikondisikan itu kan seperti kondisinya belum padu padan ya. Ya. Sekarang sudah mulai Berat jadi ya? Berat ya. Semua sudah teriak ini. Misalnya yang lucu tuh ya teman-teman. Ya pasti persis itu. Kalau sudah terkendali kan nggak mungkin mereka bersuara. Sekarang misalnya yang lucu ya teman-teman bupati dan wali kota itu tidak setuju ya. Tetapi kalau untuk gubernur sudahlah. Selama tidak merugikan diri mereka sendiri, mereka oke. Padahal imbasnya luar biasa untuk mereka suatu waktu. Bayangkan kalau dikendalikan oleh gubernur, kebijakan-kebijakan mereka yang membuat inovasi hilang. Iya. Dan ada satu poin penting tuh Bang. Ya, Pak. Sebetulnya kalau mereka mau melihat ulang jumlah kursi mereka, partai-partai di luar PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem, itu mereka itu dirugikan sebenarnya. Jadi bukan hanya partai non parlemen atau partai lokal yang Nggak mungkin dirugikan. calon mereka jadi. Harus restu pusat dah semua. Tapi partai-partai semacam bahkan PKB sekalipun yang juga koar-koar gitu ya, mereka juga sebenarnya nggak untung-untung amat dengan wacana ini. Kalau mereka mau melihat ulang. Karena sudah ada pertemuan beberapa orang itu. Yang diposting itu Bang. Yang diposting itu. Dan DPD belum bersikap ya soal ini. Nah, DPD nggak bersikap ya karena sudah terkendali. Kan ketua DPD sangat pemerintah. Mas Iqbal, artinya partai-partai besar aja sebenarnya yang diuntungkan ya. Betul. Partai-partai kecil sebenarnya enggak. Apalagi Golkar itu kenapa Pak Bahlil konsisten kan? Ulang tahun 60, ulang tahun 61 dia ngomongin hal yang sama dengan dalih efisiensi. 2 kali. Tapi boleh disandingkan tuh kajian Perludem dan kajian kajian Pak Bahlil tuh. Iya. Siapa tahu lebih bagus Pak Bahlil, Bang. Iya. Tapi kan susah dicari tuh, emang belum ada ya. Harus buat udah kajian berarti Udah kita. kajian. Saya curiga nih gelasnya kuning Bang. Iya. Ada apa dengan Pak Aal? Kenapa gelasnya kuning? Efisiensi itu gimana sih dalilnya Bang? Nah, Saya kok bingung gitu kok alasan ini efisiensi. agak kita kadang berbeda ya Bang. Cara pandang kita efisien itu dengan pemerintah, Iya. elit politik itu tuh beda gitu ya. Efisien bagi mereka itu nggak ribet, nggak usah terlalu banyak memamerkan kerja-kerja mereka, memperlihatkan kerja baik mereka, track record dan sebagainya. Kalau bagi kita itu kan efisien itu adalah bisa loh kita bikin penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang kemudian hemat ya, kemudian desainnya, tata kelolanya, apa sih anggaran-anggaran yang bisa dipotong itu kita potong, tahapan-tahapan mana yang bisa kita sederhanakan, itu cara pandang kami gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kan cara pandang mereka enggak. Oh, ini merepotkan, ya udah buang aja lah. Jadi cara pandang yang berbeda ini yang kemudian menunjukkan kan ada political will juga yang berbeda. Political will yang berbahaya yang sebetulnya ditunjukkan oleh pemerintah dan elit politik. Mereka lebih rela untuk membuat kebijakan-kebijakan yang efektivitasnya rendah, impact-nya juga nggak besar-besar amat, tapi menang untuk kelihatan keren nih kerjanya, dibandingkan untuk mempertahankan suatu kerja-kerja yang memang sudah terbukti.
Saya bisa pakai logika lebih sederhana di dalam konteks bisnis ya untuk menjelaskan itu. Kalau kita mau berbisnis, kita itu kalau ingin efisien ke depannya mungkin akan mengeluarkan modal awal untuk lebih besar. Supaya tata kelolanya jadi lebih bagus. Nah, pemerintah kita kebalik. Dia mau menyederhanakan ini supaya nanti tidak efisien selama-lamanya karena mereka akan tarik berbagai modal pajak mungkin tidak ada dari mereka karena mereka tidak demokratis. Ya rugi kita nih di 5 tahun ke ujung ya. Nah, logika kita terbalik. Kita pasang modal besar dalam pengelolaan anggaran, walaupun Iqbal bisa menjelaskan sebenarnya nggak juga besar-besar betul ya. Kalau dibandingin MBG, dibanding MBG ya. Tapi dengan uang yang itu kita berharap 5 tahun ke depan itu lebih baik untuk kita. Pendapatan rakyat jauh lebih tinggi, layanan publik lebih baik, penyederhanaan administrasi, uang yang tidak dikorupsi, itulah yang efisien. Nah, kenapa kemudian mereka sekarang berupaya mengembalikan? Ya karena mereka buatnya buruk, hasilnya tidak efisien, rusak di sini. Semua orang merasa tidak efektif, tidak efisien, ya karena mereka. Jadi bagi saya ini sebenarnya logika saja. Mereka sedang membangun logika mereka sendiri aja. Dan ada satu kecurigaan sebetulnya Bang, bahwa memang dari awal mereka tidak menganggap demokrasi itu penting. Tadi kan sempat dikutip tuh pidatonya Pak Prabowo kan, demokrasi ini A, B, C, D dan sebagainya. Padahal daripada bentuk pembangunan fisik yang sebetulnya kita butuhkan itu adalah cara pandang dulu kita terhadap politik itu kualitasnya seberapa. Emang siapa yang nyuruh buat IKN baru ya? Iya, tanya tuh sama orang yang kembali ke Solo. Nanti saya jadi ikut ideologi Panji nih. Jadi kita mau berharap ke siapa gitu. Semuanya nggak bisa jadi harapan, aduh. Itu dia. Juga. Ada kalau dong. udah ada ideologi baru. Dimulai dari podcast ini kita membangun harapan. Iya. Ya, Mas Iqbal, jadi tegas nih ya, ini agenda yang harus ditolak oleh masyarakat tuh. Iya, kita harus mempertahankan pilkada langsung. Itu oleh daerah. Karena itu yang kita punya kan. Kita nggak punya kewenangan, cuman kekuatan menentukan siapa yang duduk untuk menerima kewenangan kan. Bang Fer, masih ada nggak nih kekuatan demokrasi melawan ini Bang Ferry? Selagi podcast ini tidak dilarang. Iya. Bentar lagi dilarang. Ada harapan ada. Saya pikir kalau mau membangun harapan ya harus dibangun. Harus dicoba. Iya. Toh kemarin seburuk-buruknya situasi kita berpikir sangat tidak mungkin laras bebas. Ada aja tiba-tiba harapan-harapan kecil yang membangun perjuangan baru. Iya. Ada tumpuannya di masyarakat, di akademisi. Saya Bang Ferry sama Mas Iqbal harus tiap hari lah tampil ya kan di berbagai tempat. Paling nanti tinggal di omelin Pak Teddy itu yang pinter-pinter ngomong aja ya kan kira-kira. Ya kita membangun nanti ditangkap kuasa hukumnya Pak Al. Wahyudi aja kalau itu. Baik teman-teman, thank you Mas Ferry, Mas Iqbal. Sama. Kita akan lihat nih ke depan dinamika pertarungan ini dan saya rasa ini akan jadi satu isu serius ya ke depan dan akan mengaruhi demokrasi di Indonesia. Banyak orang menyoroti ini sih dan apakah Indonesia akan mengalami kemunduran atau tidak? Salah satunya dilihat dari akan perubahan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak. Thank you Mas Ferry, Bang Iqbal. Sehat selalu nih, perjuangannya masih ditunggu masyarakat untuk terus info lawyer. Thank you. Oke.